Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya atas nama Mirnawati dengan NIM 20222931. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas dari pemrograman jaringan dengan menggunakan soket pada TCP yang diampu oleh dosen Dirman Eskom Mkom. Nah, sebelum masuk pada pembahasan yang lebih intinya, di sini saya akan terlebih dahulu memaparkan mengenai apa sih soket itu. Nah, ternyata soket itu merupakan suatu titik akhir dari saluran komunikasi dua arah, yang dimana soket dapat berkomunikasi dalam suatu proses antara proses dengan proses yang sama pada mesin yang sama atau antara proses di berbagai benua. Nah, jika kita lihat dari penjelasan dari soket ini, itu dapat kita tarik kesimpulan bahwa soket itu merupakan sebuah penghubung dalam berkomunikasi. Baik itu berkomunikasinya antara dalam artian itu face to face ataupun komunikasi yang secara tidak langsung, misalnya itu tadi dapat berkomunikasi dengan di berbagai benua lainnya. Kemudian setelah kita mengetahui tentang penjelasan dari soket ini, tentunya pasti kita akan bertanya-tanya bagaimana gitu implementasi soket ini sendiri. Nah, ternyata implementasi soket itu dia dapat berkomunikasi dengan berbagai saluran komunikasi lainnya. Nah, ternyata saluran komunikasi lain itu seperti TCP, kemudian UDP, dan lain sebagainya. Nah, baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kita akan langsung saja pada pembahasan kita yang selanjutnya. Nah, itu tadi sedikit penjelasan singkat mengenai soket. Nah, di sini pada pembahasan selanjutnya itu adalah mengenai kode program terhadap soket. Nah, di sini kode program yang saya buat ini merupakan kode program soket pada TCP. Nah, apa sih TCP itu? Pasti teman-teman semua pada bingung ya tentang TCP ini merupakan apa. Nah, ternyata TCP ini merupakan sebuah standar komunikasi data yang dimana itu dapat digunakan oleh komputer dalam melakukan sebuah proses penukaran data dari satu komputer ataupun ke komputer lain. Seperti apa yang saya sampaikan tadi ya, bahwa soket itu merupakan sebuah saluran komunikasi yang dimana soket ini merupakan sebagai jembatan gitu, sebagai jembatan dalam dalam mengirimkan data dari komputer yang satu ke komputer yang lain, baik itu menggunakan data yang menggunakan data face to face ataupun data yang secara tidak langsung tadi, yaitu pengiriman data dari berbagai benua. Kemudian bagaimana sih cara kerja dari TCP ini? Ternyata cara kerja dari TCP ini itu adalah yaitu yang pertama, yaitu akan melakukan yang namanya pemindahan data antara dua komputer yang berbeda dalam suatu jaringan yang terdiri dari banyak komputer ataupun sedikit. Kemudian yang kedua itu pada saat pengguna internet mengirimkan sebuah teks komunikasi, sebuah pesan pada komputer yang lain, maka TCP/IP ini itu dapat mulai bekerja. Kemudian TCP ini dapat membagi teks tersebut menjadi paket-paket data kecil. Kemudian cara kerja TCP/IP yang ketiga yaitu dimana pada deretan paket-paket TCP ini itu dia akan berjalan menuju tujuan yang sama dengan menggunakan berbagai jalur yang berbeda. Intinya
ketika deretan paket-paket telah kita mengirimnya, maka TCP IP ini dia akan mulai berjalan, mulai mencari jalannya di mana tujuan paket-paket data ini akan terkirim gitu. Nah, pada saat itu soketlah mulai bekerja, yang dimana soket menjadi perantara penghubung dalam pengiriman paket-paket data ini. Nah, jadi pada video ini seperti apa yang saya sampaikan ya, bahwa tugas saya itu mengenai pembuatan soket pada jaringan komputer dalam TCP IP. Jadi untuk namanya kita melakukan sebuah pembuatan sebuah soket pada TCP ini, kita menggunakan dua file. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi ya, bahwa yang dimana soket itu merupakan sebuah penghubung antara komunikasi dari data yang satu ke data yang dari komputer yang satu ke komputer yang lain, atau mengirim data dalam satu komputer dengan menggunakan dengan menggunakan dengan menggunakan dua user, yang dimana user itu adalah server dan user kedua adalah klien. Nah, jadi sebelum saya langsung pada runningan, di sini saya akan sedikit menjelaskan sedikit mengenai kode program dari soket pada TCP/IP ini. Nah, sebelum kita merunning semua, sebelum kita masuk pada tahap akhir, itu saya akan menjelaskan di sini. Seperti yang saya jelaskan tadi ya, bahwa pada soket dalam mengirimkan sebuah data, itu dia mengirimkan data dari satu komputer ke komputer yang lain, atau dapat juga mengirimkan data sebagai contoh seperti sekarang, yaitu dalam suatu komputer yang dimana kita membuat dua user di antara itu user klien dan server. Nah, di sini sebenarnya sudah ada kode yang telah saya buat mengenai soket pada TCP/IP ini. Nah, di sini untuk kode program pertama itu adalah ada import, yang dimana import ini bertujuan untuk kita akan mengimport modul soket. Kemudian di sini ada TCP IP 127.0.0.1. Nah, apa sih maksudnya ini? Nah, berhubung karena kita akan melakukan sebuah koneksi dengan user lain, yaitu kita umpamakan dengan user klien, maka di sini kita TCP IP-nya itu adalah localhost. Nah, di sini sebenarnya biar localhost saja sih, tetapi sama saja sebenarnya. Tetapi di sini saya menuliskan TCP IP-nya itu dengan 127.0.0.1. Kemudian yang di bawahnya itu ada TCP port. Nah, TCP port ini itu menjelaskan port yang kita gunakan ini port yang keberapa itu. Karena saya di sini menggunakan port 80, itu berarti saya menggunakan yang namanya port HTTP. Nah, port HTTP ini itu lingkupnya masih bisa kita akses sendiri, yang dimana ketika port HTTP ini dapat bersifat public apabila kita itu yaitu mempublikkan juga, jadi sehingga orang lain dapat mengakses yang namanya program kita ini. Tetapi pada pada tugas kali ini itu portnya masih bersifat non public, berarti masih saya sendiri yang hanya masih bersifat yang dimana tuh masih saya sendiri yang dapat mengakses, yang dapat menggunakan program ini. Nah, kemudian di sini ada buffer size. Nah, di sini maksudnya buffer size itu adalah
jumlah byte yang akan kita gunakan dalam proses pengiriman data ini. Nah, di sini jumlah byte-nya itu ada sekitar 1024. Nah, setelah itu di sini ada variabel s, yang dimana variabel s ini itu di sini kita akan ke yang dimana pada variabel soket itu dia bertujuan untuk mengambil kembali modul soket-soket yang telah kita import tadi. Nah, di sini untuk memanggil modul soket yaitu adalah modul socket.socket, kemudian itu ada socket artinya, kemudian socket substring. Nah, kemudian yang di bawahnya itu ada variabel s, sbin, yang dimana sbin ini tuh dia bertujuan untuk pemasang tertuju pada yang namanya alamat yang akan tertuju, baik itu nama host ataupun port ataupun nama host yang akan kita gunakan, kemudian port yang akan kita gunakan. Nah, karena di sini tadi untuk yang TCP dan TCP portnya itu saya sudah tampung pada dua variabel, yaitu variabel TCP dan TCP port, TCP IP dan TCP port. Nah, jadi ketika kita ingin kembali memanggil koneksi itu, di sini tinggal kita panggil saja variabelnya, yaitu sgain yang dimana itu buah kurung TCP IP, TCP port. Nah, ini untuk kita masuk pada variabel s dot listen itu dia berfungsi untuk yang dimana pada coding ini itu dia berfungsi untuk yang namanya kita akan masuk pada proses memulai pendengaran sebuah TCP, atau kita akan masuk pada proses yang namanya pengiriman sebuah data TCP IP gitu. Nah, di sini ada perintah lagi ketika ketika server kita telah aktif, maka dia akan muncul yang namanya perintah ini, print. Nah, kata print di sini tuh artinya mencetak. Ini merupakan bahasa Python ya. Dalam bahasa Python, print itu dia berfungsi untuk mencetak. Nah, jadi ketika kode programnya kita telah berhasil, maka dalam artian itu telah aktif servernya, itu dia akan muncul perintah ini, print atau cetak, yang namanya socket is running. Ketika program kita telah aktif, maka dia akan mencetak yang namanya socket is running. Kemudian untuk yang di bawahnya, di sini kita masang lagi variabel count address. Nah, count address yang dimana sama dengan itu variabel s dot step. Nah, di sini itu variabel step ini dia berfungsi untuk yang dimana secara pasif dia menerima yang namanya koneksi klien, TCP pada user klien. Kemudian dia akan menunggu yang namanya koneksi hingga dapat terhubung. Yang intinya pada ada sama dengan variabel s.isip itu dia akan yang namanya memulai sebuah menerima koneksi dari TCP klien. Nah, setelah ada menerima, di sini ada perintah lagi, cetak yang dimana archive connects. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai kode program dari TCP client ini sebelum kita masuk pada tahap percobaan running. Seperti apa yang saya sampaikan pada penjelasan
pada penjelasan kode program TCP server, yang dimana kita itu yang pertama itu kita menggunakan yang namanya kata import. Nah, import ini itu berarti kita akan mengimport modul dari soket ini. Kemudian yang kedua, kita menggunakan TCP/IP. Nah, TCP/IP ini dia artinya alamat yang kita pakai itu alamat apa. Jadi sini kita menggunakan alamat yang namanya localhost. Kemudian yang kedua, itu kita menggunakan yang namanya TCP port. Nah, kenapa di sini TCP portnya 80? Karena di sini saya menggunakan port HTTP. Nah, port HTTP itu penomorannya adalah 80. Nah, kenapa saya menggunakan yang namanya port HTTP? Karena pada kode program saya ini masih bersifat non-public. Nah, jadi dalam tanda kutip pada port HTTP ini bisa digunakan secara publik ya, tetapi di sini saya masih menggunakannya secara non-public, yaitu masih untuk saya sendiri. Kemudian buffer size, seperti yang saya sampaikan tadi, buffer size ini merupakan variabel menampung seberapa banyak ruang yang kita gunakan dalam proses pengiriman ini. Di sini ruang yang saya gunakan adalah sebesar 1024. Kemudian pada line yang keenam juga di sini saya memasang variabel s, yang dimana pada variabel s ini dia akan memanggil kembali yang namanya modul socket, itu dengan perintah ini socket. Kemudian yang kedua yaitu adalah pada variabel s ini kita akan mengkoneksikannya pada TCP/IP dan TCP port pada user pertama tadi, yaitu user server. Kemudian di sini saya menggunakan perulangan while true, while boolean, itu while yang benar. Nah, di sini ketika saya di sini saya menggunakan namanya variabel pesan, di mana pada variabel pesan ini dia akan menampung inputan dari pesan yang akan kita tuliskan itu apa. Kemudian di sini ada variabel s.send, yaitu berfungsi untuk mengirim sebuah pesan. Nah, setelah kita mengirimkan sebuah pesan, maka di sini dia akan tersimpan di SSB ini. Kemudian di sini saya menggunakan kata print. Nah, kata print dia akan mencetak dari apa yang kita tulis tadi. Di sini kita mulai ya pada tahap terakhir, tahap uji coba. Di sini kita buka saja terminalnya untuk menjalankan kedua programnya. Tinggal kita buka terminal. Tunggu sebentar, soalnya ini agak loading. Nah, jadi kita masuk pada tahap terakhir, tahap uji coba antara yang namanya user dari client ataupun server tadi. Nah, jadi kalau pada Visual Studio Code dia ada tempatnya sendiri. Jadi tinggal kita buka saja terminal untuk kemudian menjalankan dari kode program. Nah, kita tinggal panggil saja alamat dari user kita, yaitu untuk alamat user server saya terhadap TCP server.py. Nah, kita panggil. Nah, ini seperti sesuai dengan perintah yang kita tadi ya, bahwa ketika ketika telah aktif perintah ini, maka dia akan muncul ini perintah mencetak socket is running. Nah, jika sudah muncul berarti itu perintahnya sudah aktif ya, servernya sudah aktif. Nah, kemudian di sini kita buka lagi namanya alamat dari TCP client kita. Nah, ketika kita ketika kita telah membuka yang namanya alamat klien kita, maka pada terminal server itu akan muncul perintah ini, perintah
Archive Connect dengan alamat port kita yaitu dengan alamat localhost kita itu adalah 127 dan alamat portnya di sini 60 ya sudah. Intinya ketika sudah muncul ini dia itu berarti sudah terkonekkan, ini sudah terkonekkannya. Jadi tinggal kita kirim pesan, misalnya kita kirim pesan, coba kita hai saja ya, coba hai, kemudian kita klik enter, apakah terkirim. Nah, ketika kita klik yang namanya hai di sini pada klien, di sini akan muncul pesan kita tadi. Ini dia, ini pesan dari saya tadi ya. Kita coba lagi pesan, misalnya assalamualaikum, assalamualaikum. Kita enter, kita coba kirim pesan kabar. Enter. Nah ini yang ketika user klien mengirimkan sebuah pesan, maka dia akan tertampil pada server tadi. Karena kenapa? Karena dia sudah terhubung, dia sudah terkonek. Jadi ketika perintahnya belum muncul dengan perintah seperti ini, archive connect dengan alamat localhost dan kemudian program kita, maka itu belum terhubung ya. Dan alhamdulillah pada program saya ini itu sudah terhubung, yang dimana pada proses klien mengirimkan sebuah pesan itu server dapat menerima pesan tersebut. Yang sedikit saya luruskan ya, pada program saya ini saya hanya memasang saya hanya mengizinkan pengiriman sebuah pesan itu hanya dilakukan oleh user klien saja gitu. Nah, jadi mungkin itu saja penjelasan serta pemaparan materi mengenai soket terhadap TCP ini. Ya baik, mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Bila dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.